Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada HP Vivo Y12 dengan kasus LCD-nya ambiar, remuk. Lihat kondisinya sampai terangkat. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita bongkar saja. Yang pertama, slot SIM jangan lupa, karena kita akan melepas casing belakang. Nah, di sini cukup dengan menggunakan kuku ya untuk di tipe ini, karena tanpa lem di back covernya, jadi sangat mudah. Namun dilihat di sini ada fleksibel fingerprint dan ada pengunci berupa baut dan ada kaleng pengunci. Oke, lepas saja. Selanjutnya akan kita lepas baut-baut penutup mesin ini. Ini sekitar 7 yang harus kita lepas. Vivo Y12 ini RAM ada yang 3, ada yang 4, memori internal ada yang 32, ada yang 64, rilis bulan Juni tahun 2019. Baik, sudah terlepas penutup mesinnya, kita lepaskan soket baterai, kemudian soket LCD itu sendiri. Nah, LCD-nya sudah ada, tinggal kita pasang terlebih dahulu soketnya, lalu kita tes ya sebelum kita lakukan pembongkaran untuk memastikan bahwa LCD yang baru ini kondisinya normal. Sepertinya baterainya benar-benar kosong, harus dicas terlebih dahulu. Tampilan awal LCD normal, cuman kita belum bisa memastikan fungsi dari layar sentuhnya ya. Tunggu sejenak. Oke, sepertinya ini pencahayaannya kurang terang, jadi kurang begitu jelas layarnya. Dan sepertinya layar sentuh normal. Mohon maaf teman-teman, di latar belakang saya berisik sekali ya. Ada anak-anak yang lagi bermain bola. Oke, kita lepas lagi LCD-nya. Setelah itu kita bongkar baterai terlebih dahulu ya. Ini dilepas dulu nih soket atau fleksibel on off, karena sangat mengganggu, takutnya putus, dan itu rawan sekali putus ya. Saya lepas dulu lapisan plastik di baterai. Nah, ini kebiasaan saya melepasnya dari atas plastik, bukan di bawah lapisan plastik itu ya, karena ini lebih mudah bagi saya, karena yang double tip yang hitam itu lebih kuat ya perekatnya daripada yang plastik ini. Namun ini harus diangkat sedikit saja karena fleksibelnya ada di bawah plastik ini. Oke, cukup. Kita tempelkan saja. Nah, ini sangat mudah sekali ketika melepas LCD karena memang sudah lepas ya. Langkah selanjutnya tinggal membersihkan bekas-bekas lem dan kotoran di bezelnya atau di pinggiran framenya. Bisa dengan menggunakan pincat seperti ini, bisa juga dengan alat yang lain, ujung cutter bisa, atau obeng yang flat atau yang min. Terakhir disikat supaya debu-debu dan kotorannya bersih, supaya hasilnya maksimal pengelemannya. Nah, ini saya biasa dites ulang
presisi atau tidak. Kalau sudah presisi, lanjut pengeleman. Nah, di sini ada lapisan-lapisan bawaannya, kita buang saja sebisa mungkin. Kemudian di sini ada perekat bawaan, kita juga lepas lapisannya supaya lebih aman. Kita ikuti saja petunjuknya. Kemudian segel juga jangan lupa, karena ini akan menghambat pengeleman. Selanjutnya, nah di sini ada lapisan ya, jadi harus perhatikan ada lapisan di bagian lubang kamera, kita angkat juga. Oke, sekarang kita lem. Saya menggunakan T7000, ini yang warna hitam, menyesuaikan layarnya. Diusahakan nyambung terus lemnya ya. Nah, di atas bagian lubang speaker ini jangan sampai ketutup filternya. Nanti kita tambahkan lem di bagian pinggir LCD bagian atas ya, supaya LCD itu tetap rapat, tidak mudah kemasukan debu. Nah, di sini triknya yang biasa saya lakukan, tetap harus dilem ya sebisa mungkin, karena debu rawan masuk ke kaca kamera. Secukupnya saja, karena saya sering menjumpai LCD yang sudah pernah diganti itu rata-rata kemasukan debu ya di bagian kaca kamera. Setelah diteliti ternyata kurang rapat lemnya. Oke, kita tekan-tekan, presisikan kanan kirinya. Kalau sudah pas, baru kita ikat dengan karet untuk proses pengeringan, dan ini lebih aman. Saya biarkan biasanya kurang lebih 1 jam, dan karet itu juga secukupnya. Ketika ada lem yang keluar, langsung diusap saja, jangan nunggu kering, karena itu akan lebih susah nanti membersihkannya. Karet saya biasanya 5 rata-rata ya, di tengah 1, di pinggir 2. Kemudian untuk bagian tengahnya, atas bawah itu juga sesuai kebutuhan. Saya juga biasanya 3 ya, supaya lebih maksimal kerapatannya. Di tengah, samping, kanan kiri. Oke, sejam sudah berlalu, kita lepas semua karet-karetnya. Nah, sebelum kita rapikan, tentunya kita wajib untuk mengetes terlebih dahulu LCD ini sempurna atau berfungsi dengan baik, supaya tidak kerja 2 kali ya ketika terjadi apa-apa. Namun jangan sampai terjadi ya. Dipresisikan, kita mengikuti garisnya, tinggal ditekuk saja ujungnya ya. Kita buka lagi perekat plastiknya, tinggal dimasukkan seperti ini, selesai, tanpa harus mengelem ulang. Ditekan-tekan di semua arah biar rata lemnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata baterainya masih kosong, tapi sudah bisa kita pastikan LCD aman ya. Jangan lupa baut-bautnya ditutup kembali, dipasang kembali. Oke, sudah selesai, tinggal kita pasang soket fingerprintnya ya. Nah, ini harus dibaut lagi.
Oke, selesai sudah tugas kita pada kali ini. Jangan lupa ditekan-tekan pinggirnya secukupnya ya, jangan terlalu kencang. Yang penting bisa rapat kembali. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.